Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni kegiatan Gebiar Muharram, Semarak Muharram, semangat tahun baru Hijriah. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mengharapkan syafaat, kita mengharapkan pertolongan kelak beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Ustaz Jamiluddin, kemudian Dewan Guru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ananda SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim Batam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan soleha. Baik Ananda sekalian, baik yang hadir di sekolah maupun yang dari rumah, yang menyaksikan dari rumah, insya Allah kita akan melakukan kegiatan Gebiar Muharram ya. Jadi kegiatannya ada lomba-lomba pidato, lomba tartil, lomba kaligrafi, lomba menulis opini tentang Muharram ya. Itu ada beberapa lomba dan ada juga kajian tentang Muharram. Insya Allah kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Jamiluddin. Beliau adalah kepala sekolah di Sekolah SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim Batam. Baik, Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini yakni tentang bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan pandemi Covid-19. Nah, itu tema hijrah kita ya. Bagaimana saat ini kan kita dalam kondisi pandemi. Nah, dalam wabah Covid-19 atau Corona 19. Jadi tema kita tentang itu. Bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan pandemi Covid-19 ini. Insya Allah akan disampaikan begitu terperinci nanti insya Allah dari paparan Ustaz Jamiluddin. Demikian dari kami, mohon maaf kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dewan Asatis, ayuhat tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Dewan guru, Anda sekalian yang berbahagia, baik yang hadir di sekolah maupun yang lagi di rumah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Jumat, tepatnya pada tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2020. Salawat beriring salam mari pula kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan Asatid, tulab wa talibat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan kajian tentang Muharram yang insyaallah kita ambil dari penjelasan para ulama, itu tepatnya pada surat Taubah ayat yang ke-36. Insyaallah Anda sekalian sudah hafal surat Taubah. Insyaallah hafal surat Taubah.
Ayat 36. Man yahfad irfa' yad. Siapa yang hafal angkat tangan? Surah Taubah ayat 36. Ada yang hadir di sini hafal? Atau yang di rumah hafal? Silakan menghafal di rumah. Baik, Ustaz akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Allah marhamna bil Quran. Allah sampaikan kepada kita dalam surah At-Taubah atau dalam surah Al-Bara'ah, nama lain dari surah Taubah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Berapa bulan? 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itu adalah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka merangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Surat Taubah ayat 36 atau nama lain dari suratnya ini adalah surat Bara'ah. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atu hurum. Thalathatu mutalawiyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa rajabul mudar alladhi baina Jumada wa Tsa'ban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. 1 tahun ada 12 bulan. Darinya 4 bulan haram yang disucikan. 3 bulan berturut-turut. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun bulan Rajab, Mudhar alladzi baina Jumada wa Tsa'ban. Letaknya bulan Rajab ini antara bulan Jumadi awal dan akhir, Sani dan bulan Tsa'ban. Baik. Maka insyaallah dari kajian kita pada bulan Muharram ini dari ayat yang Ustaz bacakan tadi pada surah Taubah atau dalam surah Al-Bara'ah ayat 36 dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka apa yang harus kita tingkatkan di masa pandemi COVID-19 ini supaya kita terhindar dan ketakwaan kita selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda sekalian dewan asatiz yang berbahagia, maka perlu kita tinjau ulang kembali bahwa kehidupan kita ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga bulan-bulan yang Allah tentukan di sisinya juga telah menjadi ketetapan padanya. Maka 4 bulan tersebut yang mana kita hari ini berada di dalamnya, yaitu bulan
Muharram. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 2. Yang bertepatan dengan bulan miladiah yaitu tanggal 21 Agustus 2020. Maka seyogyanya bagi seorang muslim selalu mengedepankan bulan Hijriah baru setelahnya bulan miladiah atau Masehi. Maka amat naif sekali atau miskin sekali seorang terdidik pengajar di sekolah Islam, belajar di sekolah Islam tapi tidak memahami dengan baik bulan-bulan atau tanggal-tanggal hari-hari di dalam bulan Hijriah, malah lebih menghafal bulan Masehi atau miladiah. Maka kita ke depannya menginginkan bahwa kita harus mengerti dan memahami betul bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita jauh lebih menghafal hendaknya tanggal dan hari di bulan Hijriah. Maka insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang singkat ini dalam kajian Muharram ini bagaimana cara kita seorang muslim menjaga diri kita terhindar dari COVID-19 virus yang secara menyeluruh menyebar di seluruh dunia dan terkhususnya di negeri yang kita cintai ini, Indonesia, agar kita terjauh dan terhindar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki. Maka insyaallah di sini kita akan sampaikan sebagai introspeksi diri kita, evaluasi diri kita terhadap amalan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama adalah salat fardu. Insyaallah di pesantren kita tidak meragukan lagi anak-anak sekalian, ustadz-ustadz yang mukim di ma'had, yang tinggal di pesantren, yang menjadi imam di masjid-masjid masyarakat tentang salat 5 waktunya. Tapi yang menjadi perbincangan kita adalah, yang menjadi pembicaraan kita adalah teman-teman kita yang hidup di luar pesantren. Bagaimana bisa mampu menjaga dengan baik salat 5 waktu atau salat fardu. Sama halnya ketika kalian kemarin diliburkan lebih kurang 3 bulan sampai 4 bulan lebih. Apakah ada jaminan bagi anda sekalian untuk menjaga salat 5 waktu dan menjaga hafalan Al-Quran? Banyak yang Ustaz dengar dari keluhan anda sekalian yang menghafal Quran ini, ketika berada di rumah tidak sebaik menghafal Quran ketika keberadaannya di pesantren. Ustaz mau menghafal, ada saja halangannya Ustaz. Adik menggoda, elektronik menggoda, untuk kucing tetangga juga tidak menggoda Ustaz. Nah insyaallah setelah sampai di pesantren, jangankan salat 5 waktu, hafalan Al-Quran pun insyaallah terjaga. Maka daripada itu, kepada anda sekalian yang masih berada di rumah, kami telah merindukan kehadiran kalian di pesantren untuk bersama-sama kembali pergi ke dapur, pergi ke masjid, sama-sama menghafal, bersama-sama apel pagi, dan bersama-sama belajar di sekolah yang kita cintai, dan pada umumnya di pesantren Hidayatullah yang kita cintai ini. Salat fardu di pesantren insyaallah tidak diragukan lagi, di bawah kontrol para musyrif, para ustadz. Insyaallah yang di pesantren bisa dengan baik menunaikan salat 5 waktu. Yang kedua, apa yang harus kita tingkatkan dan yang harus kita lebihkan supaya kita tidak terkena virus dan ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya salat sunnah atau salat qabliyah dan salat ba'diyah sebelum salat fardu. Maka ketika keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita cintai ini, 10 menit, 5 menit sebelum adzan dikumandangkan, maka banyak hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita perbuat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat sunnah, baik qabliyah maupun ba'diyah. Fungsinya apa Ustaz? Fungsinya adalah menyempurnakan salat fardu kita, yang mana mungkin salat fardu kita itu ada tak khusyuknya, ada kurang lengkapnya. Makanya penyempurnanya adalah salat sunnah.
Dan yang selanjutnya yang harus kita tingkatkan adalah bacaan Al-Quran. Ustaz tidak ragu kepada kalian yang mengambil spesial khusus, yaitu menjadi penghafal Quran 24 jam insyaAllah. Al-Quran itu ada bersama kalian, baik secara fisiknya Al-Quran maupun secara hafalannya di kepala kalian. Tapi yang Ustaz ragu dan begitu tidak mungkin besar keyakinan saya kepada ananda yang masih di rumah, apakah benar Al-Quran itu lebih banyak bersamanya atau alat elektronik yang semasa libur anak-anak tahfiz ini juga memegangnya? Orang sekarang lebih mencintai alat komunikasinya ketimbang kitabullah. Ketika para ulama ditanya, bagaimana para salafus saleh terhadap Al-Quran? Maka mereka menjawab, para salafus saleh terhadap Al-Quran, mereka sebagaimana hari ini kalian memegang alat yang Ustaz pegang ini. Bagaimana salafus saleh terhadap Al-Quran? Maka para ulama menjawab, mereka terhadap Al-Quran sebagaimana kalian hari ini terhadap alat ini. Sebagaimana seseorang memegang alat komunikasinya bernama HP. Begitulah dulu para ulama terhadap Al-Quran, kitabullah Al-Karim. Maka anda kalian yang tahfiz, yang hafal Quran, Ustaz yakin 100% kalian juga mirip-mirip, walaupun tak sama persis, setidaknya apa yang dilakukan para salafus saleh terhadap Quran ada sebagian daripada kalian. Maka Ustaz juga berharap kepada semuanya yang terlibat di SMP Luqman Al-Hakim ini dan seluruh pada umumnya di pesantren Hidayatullah ini, kita harus kembali hijrah, berpindah dari kebiasaan sebagaimana kita terhadap alat komunikasi kita hari ini. Salafus saleh dulu terhadap Al-Quran kita, maka harus kita rubah. Al-Quran kita dahulukan ketimbang alat komunikasi yang kita miliki. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah yang harus kita tingkatkan untuk mencapai lebih baik ke depannya adalah sedekah. Sedekah itu tidak mesti dengan harta. Ustaz, bagaimana saya bisa bersedekah sementara saya hanya dikirimi uang dari orang tua cukup untuk jajan saja, hanya membeli keperluan saja. Tapi insyaallah dengan sedekah tidak hanya mesti dengan uang. Tabasumuka li akhika sedekah. Senyum baikmu terhadap saudaramu itu juga adalah sedekah. Maka daripada itu anak-anak sekalian, baik yang di rumah maupun yang sudah di pesantren, perbanyaklah tersenyum. Tersenyum karena tersenyum juga adalah sedekah. Ya, asalkan jangan tersenyum sendirian di pojok bangunan yang sepi dan sunyi. Kalau itu yang kalian lakukan, maka orang lain akan mentertawakan kalian, sembari kalian juga akan tertawa karena mengikuti orang yang tertawa. Padahal yang ditertawakan orang itu adalah kamu. Maka daripada itu, kalau tersenyum harus ada orang yang kita senyumi. Ustaznya lewat, senyumi. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Sehat? Senyum. Kawannya lewat, nampak murung, kenapa? Sedih? Senyum. InsyaAllah idkhal surur fi qulubil mu'minin sedekah. Memasukkan kebahagiaan terhadap atau ke dalam jiwa hati seorang muslim itu juga sedekah. Maka bahagiakanlah saudaramu, wahai saudaraku. Entah? Baik, anak-anak sekalian, baik yang hadir maupun yang di rumah, ya, para satis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat Muharram ini bisa kita ambil ibrah dan manfaatnya, sehingga tahun 1441 Hijriah yang kemarin hendaknya masuk kita pada tahun Hijriah 1440 Hijriah, jauh lebih baik 12 bulan ke depan. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dikhususkan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Taubah ayat 36 dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa
Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan padanya 12 bulan lamanya. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, sedangkan bulan Rajabnya dipisah oleh Jumada wa Sa'ban. Maka daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan kita tahun yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan amalan 1 tahun yang akan datang dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah nanti diterima dan diridai Allah soal amal perbuatan yang kita lakukan. Terkhusus yang Ustaz sampaikan tadi, salat fardu atau salat 5 waktu, salat ba'diyah qabliyah, salat sunnah nafilah, dan qiraatul Quran, dan sedekah yang kita berikan, yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah Allah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Jamiluddin yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait spirit hijrah atau spirit bermuharram ini. Semoga Anda sekalian yang di sekolah maupun yang di rumah yang menyaksikan video kali ini bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Demikian kegiatan kita hari ini. Insya Allah setelah ini kalian akan boleh menyaksikan teman-teman yang lomba di sebelah. Ada lomba pidato, lomba tartil, nanti kita videokan. Tapi jangan ribut supaya mereka bisa konsentrasi. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.